Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, Alhamdulillah kita akan belajar lagi dengan materi belah ketupat dan layang-layang. Ini adalah materi matematika kelas 7 semester genap, berada pada kompetensi dasar 3.6. Marilah bismillahirrahmanirrahim kita mulai. Yang pertama adalah belah ketupat. Apa belah ketupat itu? Belah ketupat adalah bangun datar segi 4 yang semua sisinya sama panjang dan sudutnya tidak siku-siku. Ini adalah gambar ketupat. Nah, kemudian belah ketupat, nah seperti ini. Jadi ini adalah gambar belah ketupat. Sifat-sifatnya kita perhatikan. Yang pertama adalah semua sisinya sama panjang. Ini ada tanda ini AB sama dengan AD, sama semuanya. Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Nah ini AD sejajar dengan BC, ya, BC. Nah ini adalah sama panjang. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Nah, sudut A sama dengan sudut C. Sudut D sama dengan sudut B. Jumlah ukuran sudut yang berdekatan 180 derajat. Sudut A dan sudut D jika dijumlah 180 derajat. Kemudian kedua diagonal saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Ini tegak lurus siku-siku ya. Kemudian membagi dua sama panjang nih. Di OD dan OB sama. OA sama dengan OC. Diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi dua sudut yang sama besar. Jadi di sini ada dua sudut ya, di ini dan ini, atau ini kita namakan BAO, itu yang ini sama. Jadi ini dengan ini sama, membagi dua sudut. Diagonal-diagonalnya membagi dua daerah yang sama luas, atau kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri dari belah ketupat. Jadi ini AC membagi dua daerah segitiga yang sama. Kemudian BD membagi dua segitiga yang atas dengan yang bawah. Ini adalah namanya sumbu simetri. Kita pahami tentang keliling dan luas belah ketupat. Ini ada tabel belah ketupatnya ini ya, ukur-ukurannya bahwa sisinya 5, diagonalnya ini 3, berarti ini 3. Berarti ini totalnya 6 ya, seperti ini. 4 pasti ini 4 sehingga 8. Jadi diagonal 1 ada 6 cm yang pertama, yang kedua 8, ini namanya diagonal. Kalau kita menghitung keliling 4 kali 5. Kenapa 4 kali 5? Karena panjangnya 5 dan sisinya sebanyak 4 sama panjang, sehingga sisinya 4 kali 5. Luasnya adalah setengah kali 6 kali 8, berarti setengah kali diagonal pertama dikali diagonal kedua. Ini dikalikan hasilnya 24. Contoh yang kedua, tabel yang kedua sama belah ketupat tapi ukuran sisinya 13. Diagonalnya 24 dan 10. Sama seperti tadi, diagonalnya ini ya. Kemudian kelilingnya berarti 4 kali 13, 52. Luasnya setengah diagonal pertama kali diagonal kedua, 120. Demikian juga yang ini. Ini panjang sisinya 6 akar 2. Maka kelilingnya 4 kali 6 akar 2. Ini dikalikan 24 akar 2. Kemudian luasnya setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi kalau secara umum begini, maka kita mencari rumusnya. Ketemu rumus keliling belah ketupat adalah K. Keliling sama dengan 4 kali S. S itu sisi. Luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal kedua. Ini rumus luas belah ketupat. Ini keterangannya. Berikutnya contoh soal ini, misalnya ABCD sebuah belah ketupat dengan luasnya 24 cm persegi dan panjang AD 5 cm, panjang OC X, panjang ODY, nilai
X ditambah Y sama dengan 7. Pertanyaannya, tentukan keliling belah ketupat ABCD. Panjang diagonalnya. Kita bahas, ini gambar belah ketupatnya. Kemudian panjang sisinya 5 tadi ya, 5. AD 5 berarti panjang sisinya. Maka kelilingnya adalah tinggal mengalihkan 4 kali 5, 4 kali S sama dengan 20 cm. Jawaban yang kedua, yang B. Diketahui OC itu yang mana? OC itu X. Kemudian berarti A sampai C itu 2X. Kalau OD itu Y, maka B sampai D itu 2Y. Karena ini sama, maka ada 2Y. Kemudian rumus dari luas belah ketupat adalah D1 kali D2 dibagi 2. Sehingga, nah ini kita masukkan, ya 2X kali 2Y bagi 2, luasnya tadi 24, maka kita bagi, ya ini kita kalikan ke sini ya, perkalian silang. Nah kemudian ini kalau mencari X Y saja berarti 48 dibagi 4 terusannya ya, karena X Y 12 dan X tambah Y 7, ini dari soal tadi, maka kita mencari X, kita pikir berapa bilangan kalau dikalikan sama dengan 12 jika dijumlah sama dengan 7, yaitu yang memenuhi adalah X-nya 3 dan Y-nya 4, karena X kali Y, 3 kali 4 kan 12, 3 ditambah 4 kan 7, jadi X-nya 3, Y-nya 4. Jadi panjang diagonal AC tadi kan 2X, maka 2 kali 3 sama dengan 6. BD tadi 2 kali Y, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8. Demikian jawaban contoh ini. Berikutnya, sebuah belah ketupat memiliki panjang sisi 4,05 cm. Kemudian diagonalnya di sini OA 3,5, kemudian OB 2. Hitunglah kelilingnya. Kelilingnya adalah diketahui tadi 4,05, berarti 4 kali 4,05 dihitung. Nah, ini hasilnya 16,2 cm. Kemudian diketahui diagonal 1, berarti kan ini 3,5, ini juga sama, berarti 2 kali 3,5 sama dengan 7. Demikian juga diagonal yang kedua adalah 2 kali 2, 4. Sehingga luas belah ketupat adalah setengah kali D1 kali D2. Setengah kali 7 kali 4. Ini 28 dibagi 2 sama dengan 14. Contoh yang ketiga, pada gambar di bawah ini tentukan nilai A, B, C, D. Mana gambarnya? Ini ada belah ketupat. Kemudian diketahui sudut C 75. Kalau kita mencari sudut A, karena berhadapan A pasti sama dengan 75. Sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian sudut D berdekatan dengan 75. Yang D ini ada 2 bagian, tapi D kita cari, karena ini kalau dijumlah harus 180, maka D-nya ketemu 105. Kalau mencari B saja, berarti ini kan separuhnya. Ini tadi kan bagi 2. Separuhnya dari 105, yaitu 52,5. Bagaimana C? Nah, sama. Kalau ini tadi kan pasangannya. Berarti C juga 52,5. Demikian belah ketupat. Sekarang kita pelajari tentang layang-layang. Apa layang-layang? Layang-layang adalah segi 4 yang diagonalnya saling tegak lurus, dan salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi 2 pasang sama panjang seperti ini. Jadi sifat-sifatnya, panjang 2 pasang sisinya sama panjang. Ini sepasang sama, ada 2 pasang. Yang pendek sama yang pendek, yang panjang yang sama, itu ukurannya sama. Kemudian sepasang sudut yang berhadapan sama, hanya sepasang sudut yang berhadapan sama, yaitu yang mana? Ini
sudut B dan sudut D. Ya, ini sudut B dan sudut D ini sama besar. Kemudian salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan tegak lurus dengan diagonal lainnya, yaitu ini sama EB dan ED. Tegak lurus, sifatnya tegak lurus atau siku-siku. Memahami keliling dan luas layang-layang. Nah, ini yang sisi pendeknya 10, ini pasti 10. Kemudian yang panjangnya 17, ini juga pasti 17. Diagonal yang pendek 8, ini juga pasti 8. Nah, berarti 16. Kalau yang panjang tidak sama ya. Kalau dijumlah sama dengan 21. Di diagonal satunya yang pendek adalah 16 cm, kemudian yang panjang 21 cm. Bagaimana mencari keliling? Keliling adalah ternyata 10 tambah 17 kali 2. Jadi 10-nya kan ada 2. 10, 17, 17. Ini 2 kali 10 tambah 17. Luasnya bagaimana? Setengah. Nah, ini diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan 168. Nah, ini kalau demikian bagaimana? Maka kelilingnya adalah 2 kali A tambah B. A itu yang pendek, B yang panjang. Luasnya bagaimana? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Luasnya sama dengan belah ketupat tadi rumusnya. Contoh soalnya adalah, nah, berarti kan layang ini. Nah, keliling layang-layang tersebut adalah, nah, kita mencari kelilingnya. Nah, ini 12 berarti 12. Nah, jawabannya 2A ditambah B berarti 2 kali 12 tambah 18 sama dengan 60. Luasnya setengah kali D1 D2. Luasnya adalah yang diketahui luas berarti 168 pasang. Kemudian 24 kan di 2. Ini dibagi 2 12. Nah, berapa D? Nah, D1 di pembagian ini dibagi sama dengan 14 cm. Itu diagonalnya. Di panjang PR ya, diagonalnya adalah 14. Contoh berikutnya. Andi membuat sebuah layang-layang dengan panjang diagonalnya adalah 30 cm dan 50 cm. Berapa luas daerah layang-layang dibuat Andi? Nah, mencari luas. Ya, maka setengah kali D1 kali D2 sama dengan 750 cm. Contoh yang ketiga, pada gambar layang-layang di bawah ini kita cari X dan Y. Jawabannya adalah sudut 5X, ini 5X dan 30. Ini kan sama mestinya, berarti maka berlaku persamaan. Maka mencari X adalah 130 dibagi 5 sama dengan 26 derajat X-nya. Kemudian mencari sudut Y. Ini harus berpedoman pada semua atau total sudut dalam segi 4 adalah 360. Berarti ini ditambah ini, tambah ini, itu harus 360. Maka Y-nya adalah sama dengan 60. Ya, kelihatan ya. Y-nya sama dengan 60, ini dikurangi ya. Kalau ini ada catatan bahwa total besar sudut pada segitiga itu 180. Kalau pada segi 4 360. Demikian ya yang saya sampaikan. Ya, tugas latihan ini kamu dikerjakan di bukunya. Kemudian nanti jika ada kesulitan bisa menghubungi Pak Guru. Akhirnya alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.